329 atas keputusan konferensi Oslo. Nah ini, bejana-bejana malah boleh dibuat dari bahan lain yang kuat. Dan menurut anggapan umum, nah kalau masyarakat Trenggalek itu setuju misalnya kayu eboni, ini kayu hitam Bapak Ibu. Saya tidak tahu di sini itu apa, tetapi di Kalimantan ini kayu ulin. Papua kayu apa? Kayu besi, ya itu kayu besi. Itu boleh Bapak Ibu, itu boleh dipakai. Kayu keras lainnya boleh untuk boleh untuk shibori, boleh. Tapi hati-hati kakinya jangan terlalu panjang supaya tidak gampang patah ketika terjatuh. Tuh, kayu boleh. Jadi kalau kita merasa piala itu kosnya tinggi untuk pengadaan, shibori itu kosnya tinggi, kita bisa pakai kayu, boleh. Tapi kayu yang keras, jadi tidak gampang pecah, gitu ya. Ini. Lalu tidak mudah pecah dan rusak. Bejana-bejana kudus tempat menyimpan menaruh hosti. Patena pun juga. Patena itu tempat hosti besar. Itu boleh dari kayu. Tuh. Shibori, peksis tuh. Monstran pun boleh dari kayu. Atau kombinasi. Jadi monstran kita tidak harus dari yang emas, besi gitu, enggak, itu ada. Jadi kalau nanti ada pelaku seni membuat monstran dari kayu, ya perlu kita arahkan supaya kelihatan agung ya, tapi bisa tuh. 330 piala dan bejana lain yang digunakan untuk tubuh dan darah Tuhan hendaknya terbuat dari bahan yang kedap air. Itu saja syaratnya. Apakah harus logam? Enggak. Tapi yang penting kedap air. Maka sekarang kita tahu kalau piala untuk anggur terbuat dari kayu boleh enggak? Rasa-rasanya bukan boleh atau tidak, tapi lebih baik jangan. Karena anggurnya meresap di pori-pori kayunya, gitu saja. Loh nanti kami beri melamin, aduh, itu jenengan ajeng racuni kulo Bapak Ibu. Itu aja, melamin kan tanah air katanya, saya nggak tahu. Anda boleh tidak setuju, karena saya bukan orang teknik kayu juga. Tapi jangan melamin, dilapisi cat itu berarti kalau begitu logam. Tapi patenanya bisa kayu. Perso patena ya, lepek tempat hosti besar. Gitu ya. Tuh, sekarang kita tahu ya. Untuk konsekrasi hosti sebaiknya digunakan patena besar. Nih, kalau itu oke lah. 332. Para seniman membuat bejana-bejana kudus boleh membuatnya menurut kekhasan budaya setempat. Boleh. Jadi misalnya shiborinya di tempat kita itu gelasnya biasanya kotak, ya nggak apa-apa kotak. Tapi gelas kita kan juga tetap lingkaran ya, tapi ya nggak apa-apa. Saya tidak bisa membayangkan ini. Tetapi hendaknya bejana-bejana itu serasi dan yang digunakan dalam liturgi berbeda dari ini. Pokoknya Bapak Ibu 332 yang kita pakai dalam liturgi yang jelas harus berbeda dari yang kita pakai makan minum setiap hari. Jadi ini konsisten dengan meja altar. Altar ya hanya untuk altar. Kalau meja biasa untuk misa di rumah perlu dikerukupi supaya tidak dikenali. Maka kalau kita mau pakai untuk misa itu gelas, ya gelas yang bukan biasa untuk ngombe susu, ngombe kopi, lalu orang baik ini gelasnya sing di agem pasturin itu ini tak ngopi gitu aja cerita. Nah pokoknya ini catatannya, buatlah beda dari yang biasa dipakai keseharian, hanya begitu syaratnya. Mengenai pemberkatan, nah itulah pemberkatan